Al-Muslimun TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azimi jalaluh, al-kathirin nawaluh, al-mabsuti fil wujudihi karamuhu wa ibdaluh. Alhamdulillah يستمر في كل حين وتنتشر بركاته في كل أيام والشهور والسنين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يغدوكم من نعمه وأحبوني لحب الله وأحبوا أهل بيتي لحبي. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيبه الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرة المكرمون والمحترمون, para alim ulama, para kiai, para ustaz yang hadir di Masjid Al-Muslimun pada kesempatan yang mulia ini, yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengurus baik DKM beserta stafnya yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai, para hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, jamaah Masjid Al-Muslimun rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, berkat rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang mulia ini kita berkumpul bersama. Yang pertama, guna menunaikan kewajiban kita salat subuh berjamaah dan juga menghidupkan daripada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan untuk beliau, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta pengikut-pengikut setia beliau sampai datangnya hari kiamat. Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui dan kita sadari bahwasanya setiap hari, setiap saat, bahkan setiap detik kita belum pernah luput daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu saat yang kita lewati di dalam kehidupan dunia ini yang kita luput daripada nikmat Allah. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, dan saking banyaknya karunia
yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga tidak ada seorang pun dari kita yang mampu untuk menghitung nikmat Allah. Tidak ada seorang pun dari kita yang mampu untuk membilang karunia-karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim telah menyatakan dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian ingin menghitung nikmat Allah, niscaya nikmat tersebut tidak akan dapat kalian hitung. Tapi tugas kita sebagai hamba Allah, kita tidak diperintahkan untuk menghitung nikmat. Allah tidak perintahkan kepada kita untuk membilang nikmat Allah. Tapi yang Allah perintahkan kepada kita hanya satu, agar kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Karena semua nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak Allah berikan secara sia-sia, kecuali semua nikmat-nikmat itu nanti di hari kiamat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan dengan firman-Nya, "Tsumma wala tus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Nanti kata Allah di hari kiamat nanti, kalian akan ditanya, kalian akan diminta pertanggungjawaban atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena tujuan daripada nikmat tersebut diberikan oleh Allah tidak lain dan tidak bukan agar nikmat-nikmat tersebut kita jadikan fasilitas ataupun sababiyah atau mobilitas untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan hamba-hamba Allah yang mampu menggunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya jalan untuk mendapatkan keridhaan Allah, maka itulah hamba yang disebut hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Semua tujuan nikmat tersebut tidak lain agar kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Karena tujuan manusia hidup dikatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepadaku. Di dalam rangka menyembah kepada Allah, maka Allah berikan fasilitas yang berupa nikmat-nikmat tersebut. Barang siapa yang mampu menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan keinginan Allah, maka dialah hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Kita diperintahkan bersyukur dengan sebenar-benarnya bersyukur. Ulama ditanya, wa ma haqiqatus syukur? Apa yang dimaksud dengan hakikat syukur kepada Allah? Dijawab oleh ulama tersebut, sarfuhal abdu ala ma an'amallahu bihi lima khuliqa li ajli. Hakikat syukur itu apabila seorang hamba Allah telah mampu menggunakan nikmat-nikmat tersebut sesuai dengan keinginan Allah. Allah kasih dia kesehatan, mampu enggak sehatnya dia pergunakan untuk ibadah kepada Allah. Allah kasih dia kesempatan, Allah kasih dia waktu yang senggang, mampu enggak dia pergunakan kesempatan tersebut untuk meraih keridhaan Allah? Maka Nabi mengatakan, ni'matan maghburun katsirun minan nas. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang paling banyak dilupakan oleh manusia. Yang pertama nikmatus sihah wa nikmatul faqr, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Kita enggak tahu berapa mahalnya harga sehat kecuali kalau sudah datang sakit kepada kita. Kita tahu bahwa sehat itu adalah sesuatu yang paling mahal. Tapi kadang-kadang manusia dengan kebodohannya, manusia dengan hawa nafsunya, dia menghilangkan, mengorbankan kesehatannya demi dunia. Dia kejar dunia. Kadang-kadang dia tidak perhatikan kesehatannya, bekerja lembur, nggak ada waktu untuk ibadah kepada Allah, semua dia habiskan. Hujan-hujan dia tetap keluar demi tujuan dunia.
apapun rintangannya, dia akan lakukan, dia korbankan waktunya untuk mengejar dunia, bahkan kesehatannya pun dia korbankan untuk mengejar duniawi. Tapi begitu datang sakit, dunia yang tadinya dia cari dengan pengorbanan segala macam, dia akan korbankan untuk mencari kesehatan. Makanya kadang-kadang ada manusia yang tidak hidup di zaman sekarang, juga tidak hidup di zaman yang bakal datang. Dia ngumpulkan dunia, nggak ada sempat untuk ibadah kepada Allah. Dia berharap nanti ini semua untuk bekal masa tuanya dia simpan. Hari ini nikmat yang Allah berikan tidak dia nikmati, ternyata belum masa tuanya datang, ajalnya sudah disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang ini dikatakan dia tidak hidup di zaman sekarang dan juga tidak hidup di zaman yang bakal datang. Maka para alim ulama memberikan kiat-kiat kepada kita bagaimana caranya kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ulama mengatakan ada 3 cara agar kita di dalam kehidupan ini menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat Allah. Yang pertama dikatakan oleh beliau bahwa manusia itu wajib bersyukur dengan hatinya dulu. Bagaimana caranya bersyukur dengan hati? Orang yang bersyukur dengan hati, kata ulama tersebut, al-ilmu wal-i'tiraf anna jami'an ni'am min fadlillah. Itu yang pertama. Orang bersyukur dengan hatinya, dia harus tahu dan harus sadar bahwa semua yang ada pada dirinya tidak lain adalah karunia dari Allah. Dia harus sadar dulu, ini harta saya bukan hasil jerih payah saya. Ini harta saya bukan hasil dari kerja keras saya. Kalau kita katakan orang bisa kaya dengan kerja keras, banyak orang yang lebih kerja keras daripada orang kaya, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Kalau dikatakan kekayaan itu bisa diraih karena lemburnya dia kerja, banyak orang yang lembur kerjanya, tapi dia tidak hidup dalam kekayaan. Tapi ada orang yang kita lihat santai-santai saja, waktunya banyak istirahat, tapi kalau kita lihat orang itu lebih kaya daripada orang yang kerja keras. Kalau dikatakan orang bisa dapat kekayaan dengan tenaga, tentu kuli-kuli di pasar itu akan lebih kaya daripada kita. Tapi kita lihat kekayaan itu rupanya bukan dari kerja keras. Kalau orang mengatakan orang bisa kaya dengan ilmunya, itu juga salah. Banyak orang-orang yang punya ilmu tapi hidup dalam kemiskinan. Ada orang yang gak bisa baca, dari kecil SD-nya tidak tamat, tapi Allah kasih dia kekuatan, Allah kasih dia dunia yang banyak, sehingga di kantornya itu yang kerja orang-orang yang punya profesi tinggi. Dia SD tidak tamat, tapi punya sekretaris keluaran Amerika, Pak. Ini hal yang gak aneh. Ada orang baca korannya aja terbalik. Allah kasih rezeki, bikin perusahaan hebat. Ini bukan di luar negeri, ini ada di Jakarta. Begitu kita masuk kantornya, dia baca Indonesia aja, bahasa Indonesia aja bacanya belum lancar. Ternyata dia punya karyawan, ada yang keluaran Amerika, ada yang sekolah di Jerman. Itu digaji sama orang yang tidak sekolah. Artinya apa? Rizki itu bukan dari kepintaran. Karena banyak orang-orang yang pintar, belum tentu dia kaya. Ada orang jadi guru, Bu, asli ahli dalam ilmu kimia, ilmu teknologi luar biasa. Murid yang dia ajar sudah jadi orang kaya semua, gurunya nggak kaya-kaya. Artinya kalau ilmu itu membuat orang jadi kaya, banyak orang yang punya ilmu tidak jadi kaya. Artinya rezeki itu datang, kekayaan itu datang bukan dari banyaknya ilmu. Tapi orang harus sadar bahwa apa yang kita miliki tidak lain merupakan karunia dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun yang ada pada diri kalian dari nikmat-nikmat tersebut tidak lain itu karunia dari Allah. Supaya apa? Supaya kita sadar dan kita enggak sombong.
bahwa ini punya Allah. Saya pintar bukan, saya punya kekayaan bukan hasil dari kerja keras saya. Saya punya kekayaan bukan dari ilmu saya, tapi ini semua karunia dari Allah, agar orang yang punya harta benda itu tidak pernah menyimpan dunianya di dalam hatinya. Maka ulama mengatakan boleh letakkan hatimu pada dunia, tapi jangan kau letakkan dunia pada hatimu. Kalau sudah dunia masuk dalam hati, sudah repot. Makanya Nabi ngajarkan doa kepada Sayyidina Umar. Doanya, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Jangan kau jadikan dunia ini sesuatu yang paling kami butuhkan di atas segala-galanya. Dunia itu enggak ada harganya. Apalagi di mata Allah, kata Nabi Muhammad, in kanatid dunya tazinu kajanaha ba'udhatin ma saqallahu kafiran qat. Kata Nabi, kalau dunia ini ada harganya itu seperti 2 helai salap nyamuk saja, atau sayapnya lalat, maka tidak ada orang yang kafir kepada Allah yang diberi rezeki oleh Allah. Artinya berhubung dunia tidak ada harganya di mata Allah, Allah akan beri siapa saja kepada orang-orang. Bahkan kadang-kadang orang yang tidak dicintai oleh Allah, kadang-kadang lebih dikasih kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, kita diperintahkan untuk bersyukur dengan hati kita, dengan kita sadar bahwa semua nikmat itu tidak lain karunia dari Allah. Dan yang kedua, kita diperintahkan bersyukur dengan lidah kita. Kata Nabi Muhammad, idza a'tallahu 'abdan faqala alhamdulillah faqad adda syukraha. Kata Nabi, kalau ada seorang hamba diberikan nikmat oleh Allah, lalu lidahnya mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maka orang tersebut telah memenuhi syukurnya. Ini ucapan alhamdulillah ini luar biasa. Ucapan yang diucapkan oleh seorang hamba setiap saat. Kenapa kita mesti bilang alhamdulillah setiap saat? Karena kita setiap saat diberikan nikmat oleh Allah. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidurnya kita itu merupakan nikmat dari Allah. Makanya kita diperintahkan mengatakan alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Apapun yang Allah takdirkan buat kita, itulah kebaikan buat kita. Kadang-kadang dari musibah yang Allah berikan kepada kita, banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Dari musibah yang kecil yang Allah berikan kepada kita, Allah ingin menyelamatkan kita dari musibah yang besar. Jadi kalau kita dapat musibah, tetap kita harus husnudzon kepada Allah. Jangan-jangan musibah yang Allah berikan kepada saya ini adalah jalan untuk menghapus dosa-dosa saya. Mungkin gara-gara musibah ini Allah menyelamatkan aku dari musibah yang besar. Sampai ada cerita, dulu ada seorang raja yang punya penasehat. Dia punya penasehat seorang menteri, yang setiap saat menterinya itu selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah. Apapun yang dikatakan oleh sang raja, jawaban yang pertamanya pasti alhamdulillah. Sampai sekali waktu raja ini terjatuh dari kudanya, mendapatkan musibah, terjatuh dari kudanya, dan menyebabkan salah satu jarinya terpotong, harus diamputasi. Begitu rajanya menceritakan kepada sang menteri tentang musibah yang menyebabkan tangannya, salah satu jarinya terpotong, menteri ini langsung mengatakan alhamdulillah. Begitu dengar alhamdulillah dari seorang menteri ini, raja itu merasa marah. Dia tersinggung. Saya bukan lagi dapat nikmat, saya lagi dapat musibah, jari saya terpotong. Menteri itu tetap mengatakan alhamdulillah, dan membuat sang raja marah besar kepada menteri tersebut. Kata raja, kalau tetap kau katakan alhamdulillah, akibatnya engkau akan saya penjara. Sang menteri itu tetap mengatakan alhamdulillah.
Akhirnya sang menteri pun karena raja marah dimasukkan dalam penjara. Begitu langkah kakinya masuk ke penjara, baru satu langkah dia langsung mengatakan alhamdulillah. Akhirnya dikuncilah pintu penjara, beberapa hari menteri di penjara. Dan kemudian sang raja ini pergi berburu. Raja ini biasanya senang hobi berburu di hutan. Maka pada hari tersebut saking raja ini berburunya terlalu jauh sehingga sang raja ini tersesat di dalam hutan. Di dalam hutan dia ketemu dengan sekelompok suku yang biasa memberikan tumbal kepada dewa yang ada di hutan tersebut. Lagi cari-cari buat tumbal manusia, ternyata datang seseorang yang mereka nggak kenal. Wah, ini kebetulan, dia bilang, ada orang asing datang sama kita, ini aja yang kita jadikan tumbal. Akhirnya raja itu mengatakan, saya ini raja. Di sini nggak ada raja, dia bilang. Raja kami sudah ada di sini. Engkau akan kami tangkap dan esok hari kami jadikan tumbal untuk dewa kami. Akhirnya ditangkaplah sang raja, diikat. Esok harinya sang raja ini siap untuk digantung sebagai persembahan terhadap dewa. Begitu kepala sukunya lihat sang raja tersebut, lihat keadaan raja, dia langsung berteriak. Dia bilang, nanti dulu, orang seperti ini tidak bisa dijadikan tumbal. Raja, dewa akan marah kalau dia dijadikan tumbal. Lalu orang-orang bertanya, kenapa? Dia punya jari tidak lengkap, nanti dewa marah. Orang ini jarinya nggak ada satu, ayo cepat lepaskan, dia nggak bisa kita jadikan tumbal. Itu raja itu begitu dengar kalimat itu, dia langsung terbayang sama menterinya yang mengatakan kalimat alhamdulillah. Dia baru ingat, begitu dia dibebaskan, di tengah jalan dia menangis, mengucapkan kalimat alhamdulillah dan istighfar kepada Allah. Begitu dia datang ke kerajaannya, dia langsung datangi menterinya yang dalam penjara tersebut. Dia mengatakan, wahai menteri, aku sudah disadarkan oleh Allah bagaimana musibah ini telah menyelamatkan aku dari musibah yang besar. Aku gara-gara tidak ada telunjuk, aku diselamatkan daripada pembunuhan, hukum digantung sebagai tumbal. Sekarang aku sudah mengerti musibah yang Allah berikan kepadaku ternyata membawa berkah yang luar biasa. Tapi sebelum aku keluarkan engkau, aku mau tanya dulu. Engkau juga waktu aku masukkan ke penjara, engkau teriak alhamdulillah. Apa maksud alhamdulillahmu ketika kau masuk ke dalam penjara? Menteri itu sambil tersenyum, wahai tuan raja, tuan raja itu kalau berburu selalu yang dibawakan saya. Saya ini selalu mengawal tuan guru waktu berburu. Bagaimana kalau kemarin saya ikut sama tuan, maka saya yang akan jadi gantinya. Berhubung tuan saya penjara, maka Allah selamatkan saya enggak ikut berburu di hari kemarin. Inilah rahasia Allah yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Makanya ulama mengatakan kalimat alhamdulillah ala kulli hal itu harus kita baca. Kadang-kadang kita enggak mengerti dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita, maka kalimat ini menyelamatkan kita. Alhamdulillah ala kulli halin, segala puji bagi Allah atas keadaan apapun yang Allah berikan kepada kita. Kalimat tersebut adalah kalimat husnudzon kita kepada Allah. Kita ini wajib husnudzon, al-husnu billah, husnudzonni billah, dan juga husnudzon kepada hamba-hamba Allah. Kalau kita mau dikatakan jadi orang beriman, kita enggak boleh suudzon kepada hamba Allah, apalagi kita suudzon kepada Allah. Allah di dalam hadis kursi berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Kata Allah, aku ini bagaimana sangkaan hambaku. Kalau hambaku mengira aku akan memberikan dia rezeki sebagai razak, maka pasti akan aku kasih rezeki. Jadi apa yang kita sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang akan kita dapatkan. Setelah kita berbaik sangka kepada Allah, kita pun harus berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah. Jangan kita merasa
Kita sudah melakukan kebaikan, kita lihat orang-orang yang jahat merasa kita lebih bangga dari mereka. Itu bukan sifat orang yang beriman. Orang yang beriman itu kerjaannya selalu mendoakan orang. Didoakan orang yang belum dapat hidayah supaya mendapat hidayah dari Allah. Dan hidayah yang Allah berikan kepadanya, keimanan yang Allah beri kepadanya, mudah-mudahan terus bertambah dan tidak berkurang. Kalau kita suudzon kepada orang, nanti kadang-kadang itu yang membuat penyakit hati dalam kita. Kita ini sekarang kadang-kadang merasa diri paling benar. Orang yang beda sama kita, kita salahkan. Kadang-kadang kesalahannya itu hanya urusan-urusan kecil. Jadi kadang-kadang umat Islam enggak ngurusin yang besar-besar. Yang mereka urusin yang kecil-kecil, yang membuat umat Islam pecah belah. Kita enggak boleh suudzon, apalagi suudzon sama ulama. Baru jadi ulama di zaman sekarang udah berani mengkritik ulama-ulama zaman dahulu. Enggak sedikit kita lihat ada ustadz, dia ngeritik Imam Ghazali, dikritik sama dia. Imam Syafi'i dia kritik. Dia itu siapa para hadirin? Kita ini dibandingkan sama Imam Ghazali, kukunya aja mungkin kuku yang dibuang dari Imam Ghazali itu 1000 kali lebih mulia daripada kita para hadirin. Imam Ghazali itu hujjatul Islam. Dia seorang mujaddid di tahun 5 ke kurun yang kelima. Hidupnya di tahun 500 tahun setelah hijrahnya baginda Rasulullah yang menjadi hujjatul Islam. Dia seorang mujtahid madhab Imam Syafi'i. Sekarang kalau kita suudzon kepada mereka, ulama-ulama tersebut, nanti yang tersinggung adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Al-ulama umana'ur rasul. Kata Nabi, ulama itu adalah pemegang amanah dari Rasul sebelum dia berkhianat kepada Nabi Muhammad. Kalau dia sudah berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasulullah dengan mempergunakan ilmunya demi kepentingan duniawi, maka ulama-ulama tersebut wajib untuk kita jauhi. Karena ulama-ulama tersebut dikatakan Nabi, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Ada golongan yang lebih aku takuti lebih daripada dajjal. Sahabat bertanya, qila wa man hum ya Rasulullah? Al ulama usu. Kata Nabi Muhammad, yang aku takuti lebih daripada dajjal itu adalah ulama-ulama yang jahat. Ulama-ulama yang mengkhianati ilmunya. Ulama-ulama yang mengkhianati Nabi Muhammad, membela kezaliman, membantu kezaliman, membenarkan kebohongan. Ini namanya ulama-ulama usuk. Bahkan di dalam hadis Rasulullah mengancam, kata Nabi, sayati alan nas zamanun, akan datang kepada manusia satu zaman yang kalian lihat bahwasanya orang-orang atau ulama-ulama yang kita akan lihat al-umara yakdzibun. Orang-orang yang menjadi pemimpin itu kerjaannya berbohong. Wa yadhlimun, dan selain mereka berbohong, mereka juga membuat zalim. Tapi kata Nabi, kalau umara yang berbohong, lalu ada umara yang berbuat zalim kepada rakyatnya, itu masih bisa, masih gampang. Tapi ada yang lebih jahat, kata Nabi Muhammad. Nanti kalian lihat ada orang-orang yukadzibu alladzina yusaddiquna bikadzibihim. Ada orang-orang yang membenarkan kebohongan. Wa ana ala zulmihim, kebohongannya dia benarkan, kemudian dia bantu kezalimannya. Dia tahu orang itu bohong, tapi dia bilang, oh enggak, dia jujur, hebat dia itu. Padahal dia bikin orang bangkrut, dia bikin perusahaan bangkrut, tapi terus dipuji-puji. Dia bikin satu negeri jadi hancur, tapi tetap mereka puji, dengan ilmunya dibelain. Kemudian dan dia membantu kezalimannya. Kalau orang zalim dibantu, kata Nabi Muhammad, lastu minhum. Kata Nabi Muhammad, laisa minni. Itu orang biar dia kata ilmunya banyak, dia bukan golongan saya.
Walastu minhum, dan saya bukan golongan mereka. Wala yarida alayyal hud, mereka tidak akan datang untuk mendapatkan air telaga Kautsarku, kata Nabi Muhammad. Walaupun gelarnya ulama, walaupun gelarnya kiai, profesor, ngerti Al-Quran, ngerti hadis Nabi, tapi kalau dia berkhianat kepada ilmunya, berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan tempat yang paling rendah. Bahkan ada riwayat yang mengatakan, kata ulama, al-alim lam yaf'al bi ilmihi mu'adzabun min qabli ubadil watan. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, dia akan diazab oleh Allah sebelum penyembah berhala. Kalau Allah belum azab orang Yahudi dan orang-orang yang lain yang mensyirikkan Allah, maka orang-orang ini, alim-alim inilah yang bakal diazab oleh Allah terlebih dahulu. Yang ketiga, para hadirin, yang kita diperintahkan oleh ulama tersebut di dalam rangka kita bersyukur kepada Allah. Tadi yang pertama, kita syukur dengan hati kita. Yang kedua, kita syukur dengan lidah kita, dengan senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah. Dan yang ketiga, syukrul jawarih. Ini syukur yang paling berat. Artinya orang bersyukur dengan semua anggota tubuhnya. Apapun yang ada pada dirinya, indera yang Allah berikan kepadanya, dia gunakan untuk jalan ibadah kepada Allah. Kita lihat mata kita. Mata yang Allah berikan kita sebagai nikmat. Ini mata lebih banyak lihat Al-Quran atau lihat HP. Kita lihat, para hadirin, berapa waktu yang kita habiskan buat lihat Al-Quran, dan kita bandingkan waktu kita dengan lihat HP. Ya, mungkin orang sini lebih banyak lihat Quran daripada lihat HP. Ya, kita lihat. Artinya syukur seperti ini syukur yang paling susah. Ini kaki. Allah kasih kita kaki. Ini kaki kita tanya, kira-kira ini kaki banyak ke masjid, ke majelis taklim, atau banyak ke mall? Atau lebih banyak kita pergi ke kondangan yang gak ada artinya? Berapa kali setiap hari kita gunakan langkah kaki kita untuk memakmurkan masjid, untuk sholat berjamaah? Kalau sudah kita gunakan lebih banyak untuk kepentingan agama, maka kita telah bersyukur dengan anggota tubuh kita. Karena semua anggota tubuh ini nanti akan bersaksi di mahkamah Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti mulut kita terkunci. Kalau di dunia masih bisa bersilat, kita masih bisa berbohong, tapi di hari kiamat tangan kita akan ngomong, kaki kita akan bersaksi dengan apa saja yang kita lakukan. Kalau kita melakukan kebaikan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan begitu juga sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sekecil apapun, nanti kalau kita lakukan karena Allah, kita akan lihat pahalanya di mahkamah Allah. Begitu dah jelek-jelekan yang kita lakukan, belum sempat kita bertobat, hajal kita sudah masuk, sudah diambil oleh Allah, maka kejelekan itu nanti di hari kiamat bakal kita lihat di mahkamah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita takut. Dalam Al-Quran Allah sebutkan nanti begitu orang-orang menerima buku amal baiknya ketika di dunia, dia akan heran. Dia akan berteriak, mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan. Sampai dia heran, ini kitab apaan? Enggak ada urusan yang besar, urusan kecil pun ada catatannya di dalam ini. Sekecil apapun dosa kita yang belum kita taubat kepada Allah, nanti di mahkamah Allah kita akan mendapatkan sanksinya. Jadi mudah-mudahan kita diberikan pintu taubat oleh Allah sebelum ajal kita menjemput kita. Karena semua nikmat-nikmat tadi kita katakan merupakan amanah dari Allah. Artinya amanah yang harus kita jalankan dengan baik. Amanah itu banyak, selain dia nikmat, dia juga jadi amanah. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum. Jangan sekali-kali kalian mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulullah dan mengkhianati amanah yang diberikan kepada kalian. Amanah itu banyak. Jadi kalau nikmat selain amanah, kalau kita bersyukur,
dia bisa menyebabkan kita mendapatkan derajat yang tinggi dengan nikmat tersebut dan mendapatkan pahala yang banyak. Orang diberikan anak keturunan. Keturunan kita itu merupakan nikmat dari Allah. Orang menikah supaya dapat keturunan. Salah satu ajaran Islam supaya kalian itu berkembang biak, supaya mendapatkan tanasul, terus akan mendapatkan keturunan. Makanya Allah jadikan waja'alnakum azwaja. Dalam Al-Quran Allah katakan waja'alnakum azwaja. Kalian itu kami jadikan berpasang-pasangan, ada laki ada perempuan. Nanti kalian menikah supaya dapat keturunan. Ya, kalau orang menikah sejenis kira-kira dapat keturunan apa enggak? Nah, mau kawin perempuan sama perempuan, ya kalau mau dilegalkan boleh aja, tapi kita kasih waktu 1,5 tahun. Yang kawin laki sama laki, kalau 1,5 tahun nggak punya anak, kita gantung dia. Betul apa enggak? Ya, boleh. Ayo silakan. Kalau ada yang laki mau kawin sama laki-laki boleh, tapi harus dicatat perjanjian. Kalau sampai 1,5 tahun tidak punya anak, maka dua-duanya harus dihukum gantung. Kalau siap, ya silakan aja menikah. Begitu juga kalau perempuan sama perempuan, kalau mau menikah, syaratnya 1 tahun lebih sedikit harus punya anak. Kalau sampai nggak punya anak, maka dia siap untuk dihukum gantung, berarti. Jadi kita lihat, waja'alnakum azwaja, supaya kita dapat keturunan. Karena di dalam keturunan tersebut nanti kita bakal dapat kebaikan. Anak-anak kita itu selain nikmat merupakan amanah dari Allah. Orang bisa mendapatkan surga gara-gara dia mendidik anaknya. Begitu juga anaknya, gara-gara dia berbakti kepada orang tuanya, anaknya bisa mendapatkan surga. Makanya kata Nabi Muhammad bahwasanya manahala walidun waladahu khairum min adabil hasan. Tidak ada hadiah yang istimewa yang diberikan oleh orang tua terhadap anak-anaknya kecuali mendidik anaknya agar menjadi orang-orang yang berbakti kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya. A'anallah, dikatakan rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Allah akan selalu memberikan rahmat kepada orang tua yang membantu anaknya agar menjadi anak yang berbakti kepadanya. Jadi anak itu amanah yang harus dididik dengan baik. Kalau kita sudah mendidik anak kita dengan baik, itu anak kita ladang pahala kita. Nanti kalau kita sudah meninggal dunia, anak kita akan berbakti kepada kita, selalu mendoakan orang tuanya, bersedekah atas nama orang tuanya, berjariah atas nama orang tuanya. Jasad orang tuanya sudah terkubur, tapi setiap hari ladang pahala datang kepadanya, kiriman daripada anak-anaknya. Begitu juga sebaliknya. Kalau sampai kita enggak mendidik anak kita dengan baik, itu anak akan menjadi ladang dosa buat kita. Di hari kiamat, dia akan nuntut kita di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita enggak didik, nanti dia akan nuntut kita. Dulu waktu kami hidup di dunia, ya Allah, ini orang tua kami enggak pernah ngajarkan kami kebaikan, tidak pernah nyuruh kami sholat, enggak pernah ngajarkan kami ilmu agama, sehingga kami enggak mengerti apa-apa, kami jadi orang bodoh. Ya Allah, khudh haqqana minhum, ya Allah, ambil hak kami dari mereka. Orang tuanya yang tadi mungkin banyak pahalanya sudah dijadikan akan masuk surga, gara-gara dituntut sama anaknya, orang tuanya bisa masuk ke dalam neraka Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ini amanah. Jadi apapun yang kita emban di dunia ini, amanah itu bisa jadi ladang pahala. Makanya orang-orang yang menjadi pengurus masjid, ini masjid ladang untuk kita dapat pahala. Jangan nyari duit di masjid. Di duit nggak ada di masjid, nggak ada duit. Duit adanya di pasar, betul nggak? Duit adanya di pasar, duit adanya di kantor. Salah besar kalau orang ngambil keuntungan dari masjid. Kalau kita berbuat untuk masjid, berkorban untuk masjid, nanti pahalanya, rezekinya Allah akan kasih dari jalan yang lain. Ini ladang di mana kita dapat membuka semua pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang menjadi ammar atau orang-orang yang menjadi memakmur masjid di dalam Al-Quran dikatakan bukan orang sembarangan. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir.
Orang-orang yang menjadi pemakmur masjid itu dia pasti harus menjadi orang yang beriman kepada Allah dan menjadi orang yang beriman kepada hari kiamat. Wa aqamus shalah, dia orang-orang yang selalu melaksanakan salat, wa atuz zakah, menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, dan mereka tidak pernah gentar kecuali takutnya hanya kepada Allah. Asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka mudah-mudahan mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini masjid adalah Baitullah. Kalau kita datang ke sini, kita ini tamunya Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti akan dimuliakan. Orang yang memuliakan tamunya di rumah aja itu akan dimuliakan oleh Allah. Nabi ngajarkan kepada Sayyidina Ali, kata Nabi, ya Ali, idza akrimud dhaifa, ya Ali akrimud dhaifa, wahai Ali, itu tamu kau muliakan. Fa innad dhaifa ma nazala biqalmin illa nazala birahmatin. Karena tamu itu kalau dia datang ke rumah, dia datangnya dengan bawa rahmat Allah. Wa idza irtahala min baitin irtahala bidunubi ahli baitihi fayartakihal bahar. Kalau dia pulang dari rumah orang tersebut, dia akan pulang dengan membawa dosa-dosa penghuni rumah, dibuangkan itu dosa ke laut. Makanya kita kalau rumah kita banyak tamu yang kita hormati, itu namanya rumah berkah. Kalau zaman dahulu, orang-orang tua kita zaman dahulu, kalau rumahnya 40 hari nggak ada tamu, dia gelisah. Ini berarti rumah nggak ada berkahnya. Kalau sekarang kadang-kadang orang takut sama tamu. Di depan rumahnya ditulis, awas ada anjing galak, supaya tamu nggak datang. Nah, kita lihat padahal tamu itu datang bawa rahmat, maka wajib untuk kita muliakan. Bahkan dalam satu riwayat hadis, makanan yang kita makan bersama tamu itu di hari kiamat nggak bakal dihisap oleh Allah. Ini kita makan, makanan kita ini bakal dihisap. Nanti dapatnya dari mana? Dapat dari mana? Apa yang kau makan bakal dihisap oleh Allah, sekecil apapun. Tapi kata ulama, makanan yang kau hidangkan untuk tamumu nggak bakal dihisap oleh Allah. Itu makanan yang berkah. Makanya orang kalau datang tamu itu senang, karena tamu pasti datang bawa keberkahan. Ini ada cerita, Pak. Dulu di zaman Nabi Muhammad itu ada seorang istri yang mengeluh kepada suaminya, karena mengeluhkan suaminya kepada Nabi Muhammad. Karena ini suami setiap hari bawa tamu ke rumah. Jadi kalau pulang dari masjid, orang ditawarin, ayo ke rumah saya, ayo ngopi di rumah saya, ayo makan di rumah saya. Pokoknya asal bubar masjid pasti bawa tamu. Sampai istrinya itu pegel. Kadang-kadang makanan kurang buat anak juga nggak ada, tahu-tahu disuguhkan buat tamu. Udah dia capek, akhirnya dia nggak kuat, dia laporan sama Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, tolong tegur suami saya itu. Kenapa, kata Rasulullah? Itu suami saya setiap hari nggak berhenti-berhenti bawa temennya makan di rumah saya. Bukan masalah makanan, saya ini capek, udah ngurus anak-anaknya terus mau ngurus tamu juga. Akhirnya dipanggil oleh Rasulullah suami tersebut. Nabi nggak marahin suami tersebut. Kata Rasulullah, bilang sama istrimu, nanti sore aku akan bertamu ke rumahmu. Akhirnya dia pulang ke rumah. Dia bilang nanti sore Nabi Muhammad akan datang ke rumah kita. Dan istrinya bahagia. Dia siapkan makanan. Lalu Nabi ketika makan bilang sama suaminya, nanti kalau saya pulang dari rumah kamu ini, istri kamu suruh lihat saya dari belakang, kata Nabi Muhammad. Baik. Begitu Rasulullah sudah makan, menyantap makanan yang disediakan oleh istri tersebut, Nabi pamit, langsung istrinya bilang, coba kau lihat Nabi Muhammad. Begitu dia lihat dari belakang Rasulullah, ternyata kelihatan sama istrinya, itu di belakangnya di Nabi Muhammad itu banyak binatang-binatang yang berbahaya. Kalajengking yang keluar dari rumahnya ikut mengikuti langkahnya Nabi Muhammad. Dia pun berteriak-teriak, bilang sama istrimu, bahwa ketika tamu itu keluar dari rumah yang tamunya dihormati, maka dia akan keluar dengan semua bahaya yang ada di rumah tersebut. Apapun yang ada di rumah tersebut yang berbahaya akan keluar bersama tamu yang dihormati di tempat tersebut.
Jadi kita kadang-kadang takut sama tamu, padahal tamu itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala buat kita. Ya, kadang-kadang tamunya itu kan kalau malu-malu ditawarin mau ngopi apa enggak, dia bilang jangan repot-repot. Itu namanya tamu. Ya, tapi kalau tuan rumahnya waras, biar tamunya bilang jangan repot-repot, tetap dia suguhkan apa yang dia mau. Apapun yang dia punya, dia suguhkan sama tamunya, tujuannya buat menghormati tamu. Enggak usah ditanya mau minum apa, itu mah belakangan. Itu kadang-kadang kan kita nanya itu supaya orang nolak. Begitu tak mau minum apa Pak? Air putih aja. Nah, kita kan seneng. Padahal kalau tamu itu enggak usah ditanya lagi, sediain aja. Nah, dia mau minum, enggak minum ya terserah dia, enggak ada masalah. Bila perlu kasih susu, kasih teh, kasih kopi, suruh pilih dia mana aja yang dia mau. Kalau tawar-tawarin kan tamu itu kadang-kadang malu, oh jangan repot-repot. Suaminya bilang sama istrinya, udah jangan repot-repot, kasih air putih aja. Dia bilang jangan repot-repot. Akhirnya kita disumpahin orang, masa orang kaya satu cangkir kopi nggak punya, dia bilang setiap namu air putih lagi, air putih lagi. Nah, itu akhirnya kurang menghormati tamu. Tamu disenangkan, dimuliakan, disenangkan. Ya, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk melaksanakan perintah Allah, khususnya berusaha perintah salat yang merupakan perintah yang paling hebat di dalam agama kita, yang merupakan ra'sul amal. Dikatakan bahwasanya salat itu adalah kedudukannya seperti kepala di antara jasad kita, ya, sesuatu yang paling penting sampai Nabi katakan as-shalah imaduddin. Misalnya salat itu adalah tiangnya agama. Enggak boleh kita bangga dengan amal yang lain kalau kita enggak salat. Orang yang kepengen salatnya diterima, salah satunya kata ulama, salatnya berjamaah. Kalau orang salat berjamaah 1000% salatnya pasti diterima oleh Allah. Karena orang yang salat berjamaah itu akan dipandang beberapa hal oleh Allah. Allah nyatakan, dalam Nabi mengatakan dan riwayat dari para ulama bahwasanya kalau orang yang berjamaah, yang pertama Allah pandang imamnya. Kalau imamnya benar, imamnya khusyuk, bacaannya betul, Allah enggak reken itu makmumnya. Semua solatnya diterima gara-gara imamnya yang bagus. Maka orang dikatakan sallu khalfal maghfur, man shalla khalfal maghfur ghufira lahu. Kata Nabi, siapa yang solat di belakang orang yang diampuni oleh Allah, maka semuanya bakal diampuni oleh Allah. Makanya orang cari imam yang soleh, ya, imam yang baik, imam yang melaksanakan kewajibannya, ya, jangan habis dia jadi imam duduk main catur, ya nggak ada masalah. Ya, artinya orang fasik itu orang yang menampakkan dosanya di depan umum, itu nggak boleh jadi imam. Kalau kelihatan orang ini orang suka maksiat, tapi masalah dia bermaksiat yang tidak kelihatan orang, itu bukan urusan kita. Jadi imam diperintahkan jadi imam cari orang yang soleh, orang tua yang soleh, yang mengerti ilmu agama, supaya dia bisa menanggung kesalahan makmumnya. Dan yang kedua, kalau imamnya nggak benar bagaimana? Allah akan lihat makmumnya. Kalau di dalam makmumnya itu ada orang yang benar, maka gara-gara makmum itu sholatnya diterima oleh Allah. Kalau imamnya nggak benar, makmumnya juga nggak benar, bagaimana? Allah akan lihat berjamaahnya. Gara-gara berjamaah, sholatnya bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan ini masjid, selain kita gunakan tempat ibadah kepada Allah, dan kita jadikan masjid ini tempat kemaslahatan umat Islam. Jadi baik umat Islam yang ada di mana saja, apalagi umat Islam yang ada di sekitar masjid ini. Artinya ini pusat segala kebaikan, bukan untuk ibadah saja, bukan untuk sholat saja. Ini masjid untuk kita nolong fakir miskin, ada sosialnya di masjid, ada ibadah di masjid, ada kegiatan-kegiatan apa saja yang menunjang untuk kemaslahatan umat. Jadi masjid dipergunakan sebagai pusat kemaslahatan umat Islam, bukan hanya untuk kita sholat dan mengaji. Jadi apapun yang tujuannya untuk maslahah ummah, maka boleh dilaksanakan di masjid. Jadi mudah-mudahan kita doakan para pengurus masjid ini, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, dan dijadikan pengurus-pengurus yang amanah,
yang bisa membawa kemaslahatan bagi jamaah yang dia pimpin dan bagi penduduk sekitar yang ada di masjid ini. Mudah-mudahan ini masjid betul-betul menjadi Baitullah, yang keluar dari masjid ini adalah semua kebaikan dan kemaslahatan umat Islam, baik muslimin dan muslimat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan secara seksama sarapan rohani yang telah disampaikan oleh Habib Anis yang begitu cemerlang menggugah hati kita dengan mendengarkan kisah-kisah yang cukup membangkitkan semangat kita untuk lebih dekat kepada Allah SWT. Jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah, ada kesempatan kita bertanya, tapi pertanyaannya cukup 3 penanya saja karena mungkin nanti Habib Anis juga ada kesibukan yang lain, jadi hanya 3 penanya. Karena supaya adil, karena ini skemanya letter U, jadi kanan, tengah, dan sebelah kiri supaya adil. Kami coba sebelah kanan, ada yang bertanya? Sebelah kanan? Ya, tengah? Tengah? Sebelah kiri? Tidak ada, saya aja yang bertanya kalau gitu. Habib Anis, tadi telah disampaikan bahwa kehidupan di dunia dan di akhirat kalau bisa lalat, 2 sayap lalat pun itu tidak bisa menyentuh untuk yang di dunia ini, sehingga itu menjadi kadang-kadang pada saat kita belajar di SD, SMP dan SMA itu kadang kita perlu ada suatu kehidupan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Yaitu makna keseimbangan dunia akhirat itu dengan contoh yang tadi 2 lalat tadi itu yang seperti tidak ada itu, mohon di elaborate sedikit Ustaz. Terima kasih. Baik para hadirin, berhubungan dengan dunia, sebagaimana sabda Nabi Muhammad mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, bahwasanya cinta dunia itu merupakan pangkal dari sebuah kejahatan. Umat Islam itu tidak dilarang oleh Allah jadi orang kaya. Kita boleh jadi orang kaya. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan dengan hadisnya bahwa engkau meninggalkan keturunanmu dalam keadaan kekayaan atau dalam keadaan yang berkah, punya harta yang banyak, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam kemiskinan. Artinya kalau kita punya keluarga, kita harus menyiapkan bekal untuk kehidupan mereka. Artinya kalau kita punya warisan, itu lebih baik daripada kita meninggal tanpa warisan. Jadi agama Islam itu tidak melarang orang jadi orang kaya. Bahkan banyak sahabat Nabi yang didoakan Nabi jadi orang kaya. Ya, ada Anas bin Malik, dia pembantunya Rasulullah. 10 tahun ikut jadi di rumahnya Nabi, jadi pembantunya Nabi. Waktu dia mau dibawa kembali oleh ibunya Ummu Sulaim mengatakan, ya Rasulullah, ini anak saya sudah 10 tahun tinggal bersamamu. Saya akan ambil kembali anak saya untuk saya bawa pulang ke rumah, tapi sebelumnya tolong doakan Anas ya Rasulullah. Nabi mengangkatkan tangannya dengan 3 doa, kata Nabi Muhammad. Yang pertama, Allahumma tawwil umrahu, ya Allah panjangkan umurnya Anas. Wa katsir amwalahu, dan banyakkan hartanya Anas. Wa katsir auladahu, dan banyakkan keturunannya Anas bin Malik. Semua doa Nabi ini dikabulkan oleh Allah. Anas bin Malik meninggal di dalam umurnya 124 tahun. Anas bin Malik meninggal dunia. Hartanya banyak, berkah, keturunannya banyak, berkah daripada doanya baginda Rasulullah. Jadi artinya umat Islam tidak dilarang menjadi orang kaya.
Yang dilarang itu hubbud dunya. Kalau hubbud dunya bukan dijangkit oleh orang kaya saja, bahkan kadang-kadang orang miskin bisa hubbud dunya. Apa itu artinya hubbud dunya? Yang dikatakan hubbud dunya itu orang lebih mementingkan duniawi daripada urusan akhirat. Ada orang miskin, kerjaannya mungkin serabutan. Begitu datang azan, dia pikir nanti aja. Dia mau cari uang dulu. Walaupun dia miskin, itu namanya hubbud dunya. Artinya itu hubbud dunya. Ada waktunya pengajian, nggak bisa. Saya mesti cari duit. Padahal dia sudah punya duit. Akhirnya dia lebih mementingkan urusan duniawi daripada akhirat. Itu namanya hubbud dunya. Kalau orang kaya, dia kaya raya, tapi dia nggak pernah meninggalkan kewajibannya. Hartanya banyak, waktunya sholat dia sholat. Dia tidak pernah mendahulukan dunia daripada urusan akhirat. Walaupun hartanya berlipat, berbanyak, bermiliar-miliar, itu orang bukan hubbud dunya. Jadi artinya hubbud dunya itu bukan dijangkit oleh orang kaya saja. Memang kebanyakan orang kaya kan sibuk, tapi nggak semua orang kaya sibuk. Banyak orang kaya yang setiap harinya sholat berjamaah, tapi ada orang yang nggak punya apa-apa, nyari makan aja susah. Tapi kadang-kadang dia lebih mementingkan urusan dunianya. Ya, kerjaannya mancing, waktunya ngaji nggak sempat, mau mancing. Ya, mau sholat habis sama mancing. Nah, itu akhirnya orang seperti itu orang yang dikatakan orang yang paling rugi. Manusia itu kata Imamul Haddad ada 4 ciri manusia. Ada orang hidup di dunia ini, dia dimudahkan oleh Allah urusan ibadah, tapi Allah susahkan urusan akhirat. Ada orang miskin tapi ibadahnya luar biasa, nggak punya sepeda, jalan kaki ke masjid. Kalau ada orang seperti itu, kata ulama itu pewarisnya Nabi Muhammad. Walaupun miskin tapi getol ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang Allah kasih dunia sama akhiratnya sama-sama mudah. Dia orang kaya tapi selalu ibadah. Tambah dia kaya, tambah dia baik. Tambah dikasih oleh Allah kedudukan dunia, akhiratnya tambah bertingkat. Orang seperti ini ashabul yamin, orang yang disukai oleh Allah. Artinya orang kaya tapi ibadah. Semua kita pengen jadi orang begitu, betul gak Pak? Kaya jadi orang ibadah. Artinya tajir, orang ghani tapi soleh. Harta yang ada pada orang yang soleh itu akan bermanfaat. Katakan ni'matul malus soleh fi yadis soleh. Kenikmatan dunia yang banyak itu kalau dia ada di tangan orang yang soleh. Artinya apa? Dunianya bisa digunakan untuk kemaslahatan umat. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada orang yang Allah mudahkan urusan dunia, tapi Allah tutup urusan akhirat. Dia hebat, apapun yang dia kerjakan jadi duit. Tapi kalau diajak ibadah susahnya luar biasa. Tambah kaya, tambah jahat. Pangkatnya tambah naik, dia tambah jahat para hadirin. Orang seperti ini minal mustadrajin, orang yang diistidrat oleh Allah. Sengaja Allah ulur. Gak apa-apa ente mau zalim, mau apa Allah kasih. Di dunia semua Allah penuhi, tapi Allah benci sama dia. Allah nggak buka pintu hidayah buat dia. Ini orang nanti kalau dia meninggal, dia punya nasib nanti nikmat di akhirat. Jadi hanya urusan dunia Allah mudahkan, tapi urusan ibadah susah. Wah, kalau untuk poya-poya duitnya ada, tapi begitu datang orang, Pak ini lagi bangun masjid, wah lagi nggak ada duit nih, lagi kerjaan lagi susah ini. Pokoknya nggak bisa. Uangnya banyak, kalau dia ajak baik nggak bisa. Pak ini ada buat santunan anak yatim, nggak ada. Saya lagi nggak punya duit sekarang. Tapi kalau urusan perayaan 17 Agustus, ayo mau manggil artis siapa? Ini nanti saya sumbang nih. Pokoknya untuk kejahatan lancar, untuk akhirat susahnya bukan main. Ini orang namanya istidrat. Jadi jangan merasa keenakan. Ada orang, pangkatnya naik terus, tapi dia tambah jahat. Itu bukan karena Allah senang sama dia, justru Allah benci sama dia. Zalim, jadi wali kota, pengen jadi apa? Gubernur.
Tambah zalim nggak apa-apa, pengen jadi gubernur, ayo, mangga. Mau lagi jadi apa? Mau jadi presiden, ayo silakan aja kata Allah. Terus saja, ente berbuat suka-suka ente. Tapi nanti di akhirat dia nggak punya bagian apa-apa. Yang terakhir, orang dua-duanya susah. Dunia susah, akhirat susah. Nah, ini orang yang paling nggak enak. Udah miskin nggak sholat, miskin, tidur di bawah jembatan, mau cari makan susah, tapi sholat nggak pernah para hadirin. Ini minal mamkutin, orang seperti ini, orang yang disebut sebagai orang yang dilaknat oleh Allah. Ya, orang yang dilaknat oleh Allah. Kalau Nabi kita Nabi Muhammad itu bukan orang miskin, bukan orang fakir, tapi Nabi Muhammad milih hidupnya jadi orang miskin dan memilih hidupnya sebagai orang fakir. Itu pilihan Nabi. Ya, Nabi dikatakan kalau dia mau kaya gampang Rasulullah. Utitu mafatihus samawati wal ard, kata Allah, aku dikasih oleh Allah kekayaan langit dan bumi. Kalau gunung Uhud ini dijadikan emas oleh Allah, ini nggak bakal sampai 24 jam gunung Uhud itu semua emasnya sudah aku sedekahkan untuk kaum muslimin. Kalaupun ada sisa, kata Nabi Muhammad, itu sisa nanti untuk saya bayar utang saya kalau saya punya utang. Nabi nggak cinta dunia. Makanya Nabi punya doa, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan saya sebagai orang miskin, wa amitni miskinan, matikan saya sebagai orang miskin, wahsyurni fi zumratil masakin, dan nanti di hari kiamat bangkitkan saya bersama orang-orang miskin. Itu doanya Nabi Muhammad. Tapi doa seperti ini nggak pernah Nabi nyuruh sahabatnya untuk ngamalkannya, Pak. Kita nggak disuruh ngamalkan. Ya, kalau bapak mau ngamalkannya ya mangga-mangga wae. Jadi artinya ini doa buat diri Nabi Muhammad. Rasulullah itu sebagai pemimpin perang, kalau perang sama orang kafir dapat ghanimah kalau menang. Ghanimah itu rampasan perang. Orang kalau perang itu rampasan perangnya bisa bermiliar-miliar, karena kendaraan yang dibawa oleh pihak musuh orang kafir itu boleh dirampas. Kalau mereka udah kalah perang dirampas. Pedang orang-orang dahulu itu gagangnya ada yang dari emas, ada yang dari perak. Jadi kalau sudah menang perang, ghanimahnya itu banyak sekali para hadirin. Nabi itu panglima perang, tapi semua rampasan itu nanti dibagikan oleh baginda Rasulullah. Kadang-kadang Nabi nggak kebagian apa-apa. Kalau Nabi mau jadi kaya, saya kan pemimpin, sepertiga buat saya, kata Nabi Muhammad. Wah, bisa kaya baginda Rasulullah. Bahkan dikatakan dalam hadis, idza a'tan nas agnahu. Nabi kalau ngasih hadiah sama orang, itu orang yang dikasih hadiah bisa langsung jadi orang kaya mendadak. Karena hadiah dari Nabi. Dulu pernah dalam satu riwayat, Rasulullah dalam satu peperangan semua sudah dibagi sama Nabi. Saking banyaknya rampasan perang, Nabi dapat jatah kambing yang jumlahnya ribuan. Jadi ada satu lembah kambing orang kafir yang menjadi rampasan perang. Kata sahabat, ini kambing semua jatahnya Nabi Muhammad. Begitu Rasulullah sudah nerima jatah kambing yang jumlahnya ribuan, tiba-tiba ada orang gunung, orang Arabi, orang Badui, bukan orang Muslim. Dia datang, dia tahu Nabi Muhammad dapat rampasan perang, kambingnya banyak. Dia mengatakan, ya Muhammad, atini ghanaman, ayo kasih aku kambing Muhammad, aku lihat kau banyak kambingnya. Nabi langsung mengatakan, khudil ghanaman baina jabalin, itu kambing satu lembah itu hadiah buat engkau, ambil bawa pulang, kata Rasulullah. Orang ini kaget, aku ini minta satu atau dua, jangan menghina saya. Saya lagi gak menghina, ini kambing jatah saya, hari ini saya hadiahkan kepada engkau. Begitu dapat hadiah yang banyak, orang ini jadi orang kaya raya. Dia pulang ke rumahnya, ya qaumi islamu fa inna Muhammadan yu'ti la yakhafal faqra. Ayo masuk Islam semua. Muhammad itu kalau dia sudah ngasih sedikit pun dia nggak takut miskin. Nah, jadi artinya orang Islam yang baik itu diperintahkan untuk mencari dunia. Ya, dunia harus dicari, tapi jangan letakkan dunia di dalam hati kita. Kalau dunia sudah masuk dalam hati kita, kita akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia. Boleh kita cari pangkat, tapi jangan korbankan akhirat. Boleh kita cari dunia, tapi jangan kau korbankan agamamu. Jadi kalau orang sudah mengorbankan agama untuk dunia,
imannya digadekan untuk kepentingan dunia, itulah yang namanya orang yang disebut dengan hubbud dunia. Kalau sudah hubbud dunia, tempatnya di neraka jahanam, rugi segala-galanya para hadirin. Seorang ulama gara-gara hubbud dunia dia bakal hina. Yang tadi pangkatnya udah tinggi, jadi pewarisnya Nabi Muhammad, tapi karena kepengen dunia, akhirnya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah, wallahu a'lam. Terima kasih Habib. Demikian rangkaian acara kita dari salat subuh berjamaah dan mendengarkan kajian Islami dari Ustadz dari Habib Anis. Dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan ini bisa menambah iman dan tauhid kita kepada Allah SWT dan menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Dengan demikian maka acara kita sudah selesai dan juga ada nanti dari panitia ada sarapan jasmani atau enggak Pak Budi, panitia sarapan jasmani ada enggak? Sarapan rohani sudah, perlu ada keseimbangan sarapan jasmani. Demikian kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.